Ahlu sunnah mengimani Allah punya mata. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran Allah punya mata. Namun ingat, tidak seperti mata makhluk. Kenapa? Karena yang diketahui makhluk daripada mata, itu mata makhluk. Sementara mata Allah tidak ada yang tahu bagaimana kaifiatnya. Namun ahlu sunnah meyakini Allah punya mata. Kenapa? Khabar sahih. Khabar sahih. Membahas tentang Al-Basir. Satunya yang didengar, satunya yang dilihat. Dan dua-duanya bergabung dalam satu kejadian. Didengar dan dilihat. Karena makhluk ini bergerak dan makhluk ini bersuara. Maka nama Allah Al-Basir berulang-ulang di dalam Al-Quran sampai 40 kali. Dan sering berada di akhir ayat. Sering berada di akhir ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di antara dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Ada sebuah faedah ilmiah yang luar biasa khusus ayat ini. Nama-nama Allah yang lain dan sifat-sifat Allah yang lain banyak. Seperti sifat Al-Alim, Maha berilmu. Sifat At-Tawwab, Maha penerima taubat. Sifat Al-Ghafur, Maha pemaaf, pengampun. Sifat Ar-Rahim, Maha pengasih dan penyayang. Nama Allah yang lain. Tapi Allah gunakan di sini untuk ayat ini mendengar dan melihat. Sami'ul Basir. Ada sebuah faedah ilmiah kita dapatkan dari ulama yang kita belajar ilmu aqidah Ahlus Sunnah dalam bab asma wa sifat dari ilmu mereka. Apa namanya? Ilmiah yang halus. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Lalu Allah datangkan wa huwas samiul basir. Dia mendengar dan melihat. Dia mendengar dan melihat. Kata ulama, lihat, mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat ada pada makhluk. Ada pada makhluk, tidak hanya manusia, sampai kepada hewan. Ya tak? Kalau Al-Alim berilmu, hewan nggak masuk. Pengasih dan penyayang, hewan nggak bisa masuk. Pemaaf, hewan nggak bisa masuk. Walaupun sifat-sifat itu ada dalam pembicaraan manusia. Manusia berilmu, manusia pengasih dan penyayang, manusia pemaaf. Ya atau tidak? Subhanallah, sama sebutan saja antara Allah dengan makhluk, walau yang di dalam makhluk itu juga ada hewan-hewan di sana, itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Manusia melihat, manusia mendengar, hewan juga melihat dan mendengar. Bahkan penyebutan, sekedar penyebutan, sama antara penyebutan antara sesuatu yang ada pada manusia, yang ada pada hewan pun, sama penyebutan, itu tidak menuntut bahwa harus dinafikan daripada Allah sesuatu yang telah Allah sebut untuk dirinya. Harus tidak dinafikan. Oh, nggak bisa dikatakan Allah melihat, karena makhluk juga, manusia juga melihat. Oh, tidak bisa dikatakan Allah mendengar, karena manusia juga mendengar. Nggak bisa seperti itu.
Nampak di sini halusnya bahasan para ulama. Bahkan Allah datangkan sebuah sifat yang juga ada pada hewan. Yang juga ada pada hewan, yaitu mendengar dan melihat. Hewan mendengar dan melihat tidak? Iya, mendengar. Tetapi pasti beda. Mendengarnya manusia saja beda dengan mendengarnya hewan. Melihat manusia beda dengan melihatnya hewan. Hewan bisa mendengar teriakan kubur. Bisa atau tidak? Manusia bisa atau tidak? Nggak bisa. Ayam bisa melihat malaikat. Manusia bisa melihat malaikat atau tidak? Nggak bisa. Dasar manusia tidak bisa melihat malaikat. Kecuali orang-orang yang dispesialkan Allah di waktu-waktu spesial. Akan tetapi, sama penyebutan Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat, makhluk melihat dan mendengar. Walau makhluk itu juga ada hewan-hewan di sana. Sama penyebutan tidak berarti sama hakikat. Ini selalu kita ulang. Tapi ana ketika melewati ayat ini ingat bahasan tadi. Allah tidak menyebut ilmu, Allah tidak menyebut pengasih dan penyayang. Karena dilihat oleh para ulama, Allah datangkan Sami'ul Basir. Sehingga di dalamnya juga tidak hanya manusia yang mendengar dan melihat. Hewan-hewan juga mendengar dan melihat. Namun sama penyebutan Allah melihat. Kita makhluk dengan aneka ragam jenis tadi melihat, berarti tidak berarti sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Faham apa yang Anda maksud di poin yang halus tadi? Allah tidak datangkan ilmu karena mungkin ilmu hanya manusia, teknologi hanya manusia, hewan tidak. Nah. Allah Maha melihat. Fadilatul Syekh Abdul Razak mengatakan melihat seluruh apapun dari makhluk. Sehalus apapun makhluk itu, sekecil apapun makhluk itu. Dalam kondisi yang sangat sulit untuk melihat bagi makhluk pun Allah melihat. Allah melihat seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam. Sudahlah semutnya hitam, batunya juga hitam di dalam malam yang gelap gulita. Itu hitam ketemu hitam ya. Semut hitam di atas batu yang sangat hitam saja sudah tidak bisa kita lihat. Semut hitam di malam yang sangat gelap gulita juga tak terlihat. Tapi tak ada yang membatasi bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melihat. Allah melihat seluruh yang ada di bumi sampai lapisan paling bawah. Dan Allah melihat seluruh yang ada di atas sampai lapisan paling atas daripada makhluknya. Dan Allah melihat pergerakan mata manusia dan pelupuk mata manusia. Dan ini sebuah pergerakan yang halus. Oleh karena itu Allah beberapa kali di dalam Al-Quran bicara khianat mata. Khianat apa? Khianat mata. Karena itu khianat yang sangat halus. Allah melihatnya. Imam Ibnul Qayyim dibawakan Allah Maha melihat sempurna dalam penglihatannya dan mengetahui semua rincian tentang tubuh seekor semut yang sangat kecil dan organ-organ tubuhnya, darahnya, otaknya, dan apapun yang ada di dalam tubuhnya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan melihat semut tersebut ketika berada di batu yang sangat hitam di malam yang sangat gelap gulita. Intinya adalah tak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Maka menghindar dari penglihatan Allah itu mustahil.
Semua yang kita kerjakan pasti dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya saja permasalahannya adalah kita sering merasa tak dilihat Allah. Masalahnya ada di situ. Anda mengatakan begini, ilmu kita tidak masuk ke dalam amalan. Termasuk kita, termasuk saya. Yang Anda maksud itu begini, kalau kita ditanya, Allah melihat tidak? Melihat. Namun perbuatan kita, bagai kita tak terlihat oleh Allah. Ini yang Anda katakan tadi, ilmu tidak masuk ke dalam amal. Ilmu yang masuk ke dalam amal bagaimana? Merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak berani melakukan maksiat karena yakin Allah sedang lihat. Dan itu pasti terjadi. Allah sedang lihat. Itu pasti terjadi. Secara ilmu kita yakin seyakin-yakinnya, itu pasti terjadi bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Kalau ilmu nyambung kepada amal, maka dia akan tinggalkan maksiat. Karena dia sedang dilihat Allah. Sehingga dia tidak berani berbuat maksiat karena Allah melihatnya. Inilah ilmu yang di dalam agama kita dikenal dengan ilmu muraqabatullah. Pengawasan Allah. Allah selalu mengawasi dirimu. Allah selalu melihat gerak-gerikmu. Allah memperhatikan ketika kita merubah-rubah angka, merubah-rubah laporan, berdusta di dalam waktu, mengambil yang bukan hak kita. Ilmu yang nyambung kepada amal maksudnya adalah Allah lihat, nggak mungkin saya kerjakan itu walau tak ada orang yang menyaksikan. Permasalahannya kan tidak, kita tahu Allah melihat, tapi amalan kita bagaikan orang yang tak terlihat, sengaja kunci pintu ingin menyaksikan sesuatu supaya tak ada orang masuk mendadak. Nampak oleh dia Anda sedang berbuat sesuatu yang tidak baik. Amalan seperti itu yang Anda katakan seolah-olah Anda merasa Anda tidak dilihat oleh Allah. Itu yang Anda maksud. Dan itu berlaku kepada semua manusia yang bukan para nabi dan para rasul. Suatu saat dia terjadi pada dirinya sesuatu yang hilang, zuhul, merasa tak diawasi oleh Allah, sehingga itulah saatnya di mana manusia yang beriman bahwa Allah melihat melakukan maksiat. Dia sedang merasa tak dilihat oleh Allah. Ketika ilmunya tentang Allah Maha melihat segala-galanya, tak nyambung dengan amal. Soal yakin bahwa Allah melihat, wallahi semua kita yakin. Dan bukan itu iman yang sebenarnya. Walau itu bahagian daripada iman. Iman yang sebenarnya yakin kita Allah melihat, mengalir sampai kepada amal. Biografi Umar bin Khattab yang sangat masyhur. Umar sedang dalam sebuah ruangan menggunakan cahaya di malam hari, lalu anaknya datang mengatakan, "Ayahanda, ada sesuatu yang saya ingin omongkan." Baik, nggak apa-apa. Tapi masalah umat atau masalah keluarga, masalah pribadi, Matikan lampu dulu, silakan. Anaknya heran, kenapa dimatikan? Ya ini punya negara. Bahan bakarnya, minyaknya punya negara. Saya harus matikan dulu karena pembicaraan kita pembicaraan pribadi, bukan pembicaraan umat. Kalau pembicaraan umat ini boleh, minyak ini boleh dipakai, minyak lampu ini boleh dipakai. Dulu ketika kita punya lampu masih pakai minyaknya minyak apa? Minyak tanah. Di zaman Umar mungkin bukan minyak tanah ya, radhiyallahu anhu. Jadi untuk memahaminya saja, ini minyak tanahnya, anggaplah minyak tanah, anggap saja minyak tanah. Ini minyak tanahnya punya negara. Udah, mati dulu. Padahal siapa yang tahu? Daripada umat. Hanya pembicaraan ringan. Ini dia iman apabila bersatu dengan ilmu, ketika bersatu dengan amal. Ini yang dimaksud, Ana maksud tadi. Kadang-kadang ketika kita
Meyakini Allah melihat, Allah melihat, Allah melihat. Seolah-olah kita mengira bahwa iman kita sudah benar. Padahal secara amal tidak seperti itu. Setelah perang Badar, ada 2 orang Quraisy, masih hubungan keluarga, satu suku, duduk di dekat Ka'bah, dekat Hijr Ismail. Hanya mereka berdua. Yang satu mengatakan, aku ingin membunuh Muhammad. Aku punya alasan untuk pergi ke sana karena anakku tawanan perang. Anaknya apa? Sedang ditawan, termasuk tawanan perang. Dan kita tahu tawanan perang di perang Badar itu diizinkan keluarga mereka untuk fida, menebus dengan pembayaran-pembayaran yang disepakati bersama Nabi SAW. Aku punya alasan untuk mendekat ke Muhammad dan membunuhnya. Namun yang kukhawatirkan adalah kalau aku pergi sana membunuhnya, aku pasti terbunuh. Kira-kira begitulah pembicaraannya. Namun aku masih memiliki tanggungan di kota Mekah ini. Masih punya keluarga, punya anak-anak yang lain, dan punya hutang yang belum aku lunasi. Saudaranya ini ngomong begini, kamu yakin kamu mau pergi sana untuk membunuh Muhammad? Iya. Kalau kamu yakin pergi ke sana untuk membunuh Muhammad, seluruh kekhawatiranmu jangan khawatir. Ada aku. Aku akan lunasi hutang-hutangmu dan aku akan ayomi keluargamu. Anak-anakmu semuanya akan aku nafkahi. Karena aku memang betul-betul kesal dengan Muhammad itu. Kenapa? Karena ayahnya, yang satu lagi ini, ayahnya tewas. Ayahnya tewas di perang Badar. Tapi bagaimana cara kamu membunuh Muhammad itu? Ada kawan-kawannya di sampingnya. Orang ini bilang, aku cukup untuk meracuni pisauku yang kecil ini dengan racun yang sangat mematikan. Cukup bagiku untuk menggores saja tubuh Muhammad itu, maka racun itu akan bekerja di tubuhnya. Aku akan pasang racun yang mematikan bukan di pedang tapi di pisau kecil. Sepakat. Dan mereka berdua sepakat, ini hanya pembicaraan kita berdua. Jangan sampai ada yang tahu. Rahasia, oke. Berangkatlah. Satu orang yang tadi ingin membunuhnya tadi ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, Rasul bertanya, kamu mau apa kemari? Ya, anak saya engkau tawan, saya ingin berdiskusi tentang apa? Tentang fida, tentang tebusan. Gimana caranya? Kata Rasul tidak. Kamu kesini ingin membunuh aku. Kaget. Iya. Bukankah kamu dengan Sofwan sedang berada di Hijr dekat Ka'bah? Engkau katakan ini kepada Sofwan, Sofwan mengatakan ini kepadamu, engkau katakan ini kepada Sofwan. Diurai oleh Nabi SAW detail pembicaraan mereka kepada orang Quraisy ini, dan ketika itu dia sontak kaget karena dia yakin seyakin-yakinnya tak ada manusia lain di samping mereka berdua ketika sedang membicarakan itu. Dan ketika itulah masuk iman ke dalam hatinya dan dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan engkau adalah utusan Allah. Pembicaraan kami berdua tak ada manusia manapun yang tahu selain kami berdua. Namun engkau tahu. Itu yang karena yang memberitahu kepadamu adalah Allah yang Maha tahu segala sesuatu. Engkau benar-benar utusan Allah, benar-benar utusan Allah. Itu yang membuka pintu iman di dalam dadanya. Ahlu sunnah mengimani Allah punya mata. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran Allah punya mata. Namun ingat, tidak seperti mata makhluk. Kenapa? Karena yang diketahui makhluk
daripada mata, itu mata makhluk. Sementara mata Allah tidak ada yang tahu bagaimana kaifiatnya. Namun ahlu sunnah meyakini Allah punya mata. Kenapa? Khabar sahih. Khabar sahih. Di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah engkau, karena engkau di bawah pengawasan mata kami. Allah mengatakan mata kami. Allah punya mata. Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal satu matanya apa? Picek, apa? Apa, Pak? Picek ya? Dan Rabbmu tidak seperti itu. Rabbmu tidak picek. Menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala punya mata. Namun tak sama dengan makhluk manapun. Dan tidak ada yang tahu bagaimana kaifiat mata Allah. Tapi kita mengimani maknanya Allah punya mata. Namun kita tidak tahu kaifiatnya, serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Silakan rujuk kepada kitab. Bagi yang memiliki kitab, Syekh membawakan Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat dengan nama Allah Al-Basir, menunjukkan akan ini. Allah membawakan ayat ini dan menutupnya dengan nama Al-Basir, menunjukkan akan ini. Silakan kembali kepada kitab. Pengamalan akan Allah Maha melihat sehingga lahir dalam bentuk amalan, itulah dia Al-Ihsan. Itulah dia Al-Ihsan. Dan Al-Ihsan adalah iman level tertinggi. Iman level tertinggi. Pengamalan manusia, praktek amalan yang benar bahwa Allah melihat sehingga dia tidak berani melakukan sesuatu yang dilihat oleh Allah, dia sedang berbuat maksiat, itulah dia Al-Ihsan. Itulah dia Al-Ihsan. Agama kita dua, Islam dan iman. Iman tertinggi namanya ihsan. Iman tertinggi namanya ihsan. Ihsan itu apa? Seolah-olah Anda bisa lihat Allah. Seolah-olah ada Allah di hadapanmu. Bagaimana mungkin engkau berbuat maksiat kepadanya? Ada dia di hadapanmu. Seolah-olah. Tak mungkin kita bisa melihat Allah. Namun kalau tidak sampai ke situ, sampai kepada bawahnya sudah juga disebut dengan ihsan, Anda selalu merasa diawasi. Anda selalu merasa diawasi. Dan adanya sekarang CCTV mendekatkan kita kepada makna muraqabatullah, ihsan tadi. Bos jauh, tapi dia mengatakan, kamu ngapain di situ? Saya ngawasi kamu melalui CCTV. Nampak? Pegawai yang sudah bosnya ngomong seperti itu berani nggak? Macam-macam. Padahal bosnya jauh. Kalau itu terjadi antara makhluk dengan makhluk saja seperti itu, lalu bagaimana kita dengan Allah walillahil matsalul a'la? Teknologi mendekatkan manusia kepada makna yang ada di dalam syariat, mendekatkan manusia kepada makna yang ada dalam syariat. Seorang karyawan yang bosnya nelpon, saya mengawasi kamu melalui CCTV, tidak akan berani main-main, tidak akan berani tidur di kantor, tidak akan berani ngopi bareng. Tapi kalau kantornya tidak ada CCTV, mungkin saja dia ngopi bareng. Bosnya mengira dia bekerja, padahal dia apa? Ngopi atau main domino. Tapi ketika dia tahu dia diawasi CCTV, nggak mungkin dia melakukan itu karena bosnya memantau dari jauh. Ini makhluk dengan makhluk. Dengan teknologi makhluk yang sangat ringan. Namun hadir, merasa diawasi sehingga benar-benar bekerja. Seperti yang Anda katakan tadi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah benar-benar melihat. Memantau gerak-gerik kita sekecil apapun. Karena tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Semuanya dilihat oleh Allah, semuanya. Sekarang teknologi manusia sampai kepada hal yang paling halus dari sebuah benda. Itu baru ilmu manusia, sudah sampai segitu. Bagaimana dengan ilmu Allah? Itu baru pandangan manusia melalui alat yang mereka ciptakan.
Dan akan diciptakan lagi alat mungkin lebih canggih sehingga lebih halus lagi yang bisa dilihat. Allah menciptakan semuanya, Allah menyaksikan semuanya, Allah melihat semuanya, sehingga tidak ada tempat yang tak akan terlihat oleh Allah. Intinya adalah tinggalkan maksiat karena Anda diawasi oleh Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid datang kepada guru dan mengatakan, dorongan syahwat saya ingin berbuat maksiat. Tolong berikan saya nasihat. Guru mengatakan, kalau Anda ingin berbuat maksiat, pertama, lakukan di tempat yang dia bukan milik Allah. Lakukan di tempat yang dia bukan milik Allah. Cari tempat yang bukan milik Allah, lakukan maksiat di sana. Jangan lakukan maksiat tapi masih di bumi milik Allah. Si murid mengatakan, di mana saya akan berbuat maksiat kalau bukan tempatnya milik Allah tabaraka wa ta'ala? Di tempat milik Allah engkau berbuat maksiat. Kalau engkau tidak bisa kecuali melakukannya dengan di tempat yang dimiliki oleh Allah, cari tempat yang tak terlihat oleh Allah. Bolehlah cari tempat, namun tempat itu Allah tak mampu lihat. Si murid mengatakan, bagaimana mungkin? Semua tempat dilihat oleh Allah. Kalau engkau tidak bisa, kecuali di bumi Allah, di tempat milik Allah, dan terlihat oleh Allah, silahkan berbuat maksiat, tapi gunakan nikmat yang bukan datang dari Allah. Gunakanlah nikmat, tapi bukan yang nikmat yang datang dari Allah. Datang dari selain Allah. Gunakan nikmat yang datang dari selain Allah untuk berbuat maksiat. Tapi jangan gunakan nikmat yang datangnya dari Allah. Ada tidak? Tak ada juga. Engkau mau berbuat maksiat di bumi Allah, di tempat yang dilihat oleh Allah, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Itulah realita. Kalau ingin berbuat maksiat juga harus di bumi Allah, harus di tempat yang terlihat oleh Allah, harus menggunakan nikmat-nikmat Allah. Silahkan, asal kamu sanggup ketika malaikat maut datang, tolak. Bilang sama malaikat maut, saya mau bertobat dulu baru datang lagi. Bisa tidak? Tak bisa. Kalau bisa seperti itu, silahkan berbuat maksiat. Begitu datang malaikat maut, engkau sedang berbuat maksiat, jangan mau. Tidak mau saya. Lawan malaikat maut itu. Saya mau tobat dulu, setelah saya tobat baru datang lagi. Bisa? Tak bisa juga. Ya sudahlah, kalau 4 itu nggak bisa, ini yang terakhir. Kalau yang terakhir yang kamu nggak bisa, saya nggak bisa memberikan nasihat kepadamu untuk silahkan berbuat maksiat. Kalau nanti malaikat Zabaniyah menyeretmu ke neraka, jangan mau. Kalau nanti malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, menyeretmu ke neraka, jangan mau. Katakan, saya tidak mau ke neraka bersamamu. Saya maunya ke surga. Bisa? Tidak juga. Lalu apa alasan kamu ingin berbuat maksiat? Tempatnya milik Allah semuanya. Dan engkau tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Garis bawahi hal ini, karena ini yang jadi bahasan kita. Engkau tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Anda kira menutup, Anda kira mengunci, Anda kira pergi ke negara lain itu telah membuat Anda selamat? Nah, sama aja. Sama aja, di sisi Allah tidak ada yang tidak terlihat. Anda hanya lari dari pandangan orang-orang yang kenal dengan dirimu. Dan tak ada gunanya. Bagi Allah sama, dilakukan di Indonesia atau dilakukan di negara manapun. Dilakukan di tempat banyak orang, dilakukan di tempat yang sembunyi-sembunyi. Sama bagi Allah. Tak ada yang tidak dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir. Walau semua tempat sama di sisi Allah, sama-sama berbuat maksiat, sama-sama dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun berani berbuat maksiat sementara banyak orang melihat, ini lebih dahsyat dosanya dibanding sembunyi-sembunyi dari pandangan mata manusia. Ini bahasan terakhir. Berbuat maksiat sembunyi-sembunyi kan? Berbuat maksiat juga ada yang terang-terangan kan? Yang terang-terangan dosanya lebih dahsyat. Walau yang sembunyi-sembunyi juga maksiat juga. Tetapi secara bobot dosa, secara kualitas dosa, lebih dahsyat dosa yang terang-terangan dibanding dosa yang sembunyi-sembunyi. Karena dosa yang sembunyi-sembunyi masih pakai malu-malu.
Sementara dosa yang terang-terangan sudah tidak ada malu. Karena dosa yang sembunyi-sembunyi masih menunjukkan ketidaksombonganmu, ketidakangkuhanmu, dan pokoknya itu deh. Engkau masih merasa engkau hina dengan dosamu. Tapi kalau dosa terang-terangan itu sudah angkuh luar biasa, plus kesombongan yang luar biasa, plus sok hebat luar biasa. Paham? Sehingga bobot dosanya lebih besar. Kualiti dosanya lebih dahsyat. Maka berhati-hati dengan semua dosa, tapi dosa yang dilakukan terang-terangan lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Sama-sama dosa, tapi lebih dahsyat. Nah, ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.